adalah case, reasonable, intuition tetap, strength-nya tetap, opportunity. T-nya tidak lagi masalah threat, masalah ancaman, tapi T-nya adalah tolerant, ya. Bagaimana cara kita mentoleransikan kejadian tersebut. O-nya masih tetap opportunity, dan terakhir adalah loss. Jadi baik ancaman maupun segala kerugian sekarang saya gabungkan di dalam yang loss ini, karena T-nya saya butuhkan untuk menjelaskan mengenai toleran. Oke. Nah, kita berpikir kalau bilang umpamanya, oh dalam perusahaan saya, dalam lembaga saya, dalam institusi saya sudah ada metode ke hal-hal yang harus diterapkan. Tata tertib lah, kemudian aturan dan sebagainya sudah ada bakunya. Kalau dia lakukan itu, oke, tapi saat dia tidak bisa melakukan, batasnya tetap putus. Itu suatu regulasi, suatu batasan untuk memastikan si perusahaan ini bahwa segala sesuatu do and don'ts-nya sudah bisa dilakukan atau tidak. Ya, berbeda dengan crystal analysis ini. Crystal analysis adalah penerapannya. Kalau rules yang diterapkan itu di dalam SOP-nya, dalam tata tertib, lain sebagainya, kode etik, lain sebagainya, itu untuk memberitahukan batasan-batasan, koridor, kisi-kisi bagi si pelaksananya agar tahu tatanannya seperti apa. Tetapi jangan lupa bahwa manusia itu mempunyai nilai dan setiap kasus itu satu sama lain halnya berbeda. Biasanya kita bilang langsung akan dipertimbangkan, akan didiskusikan secara musyawarah, mufakat, akan secara kekeluargaan dan sebagainya. Oke, nah dasar kekeluargaan, dasar musyawarah mufakat itu bagaimana ya? Harus ada patokan. Patokannya dengan crystal analysis ini. Oke, ya C-nya. C-nya itu apa? Case. Ya, jadi kita harus mendatakan juga, kita harus memastikan case-nya itu apa. Kita data benar-benar apa yang kejadian yang membuat kita harus memutuskan ini sudah harus dilakukan karena dia udah masuk case ini. Termasuk salah satunya adalah kalau Anda punya usaha, Anda sudah punya aturan dan lain sebagainya, tinggal dilihat case ini tata tertib apa yang dilanggar, kemudian SOP apa yang dilanggar, hal-hal apa yang dilanggar, nomor berapa saja, pertimbangannya seperti apa dalam case tersebut. R-nya adalah reasonable, oke? Apa bedanya dengan possibilities kalau yang versi lalu? Ya, reasonable adalah sesuatu yang masih kita bilang oke, pasti orang semuanya akan berdalih, pasti orang akan bilang oh sebetulnya alasannya karena gini, karena gitu, namanya suatu alasan. Boleh dia bisa menjelaskan ya, di situ bisa kita tampung. Termasuk pertimbangan-pertimbangan kita sebetulnya apa yang dia lakukan itu pada saat itu yang dilakukan memang masih suatu kewajaran atau tidak. Jadi dengan ada R-nya R-nya ini semacam rem, semacam stopper bagi kita. Oke, reasonable ya, kasus itu masih bisa lah, ya, bisa diterima gitu ya. Reasonable-nya adalah hal-hal apa yang masih kita bisa dasar-dasarnya gitu ya. Tetap tidak melanggar tata tertibnya, tetapi paling tidak kita ngelihat hal-hal penjelasan lebih dalam, termasuk masukan-masukan dari pihak yang lain yang mengetahui kasus-kasus yang case-nya yang dialami orang